Semua, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menghadiri rapat dengan kita dalam hal ini rapat pleno revisi pembaruan kepengurusan. Sesuai dengan undangan kita protokol kesehatan dan sebagaimana biasa yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil daripada keputusan rapat karena telah diminta jauh hari dan sudah diagendakan dalam organisasi. Ketua, silakan dengan segala hormat. Abang jangan duduk situ ya, kita ya. Saudara, Nampak. coba ambilkan catatan saya di situ. Ada nama-nama. Coba saya. Ya. Baik. Terima kasih rekan-rekan semua protokol kesehatan ya. Terima kasih apa yang sudah disampaikan dari sekretaris, itu adalah protap kita. Siapapun yang tidak hadir dianggap menyetujui. Itulah yang kita laksanakan, yang kita buat selama ini. Ada beberapa pengurus inti yang memang tidak bisa berhalangan sudah japri ke saya, termasuk yang kerja-kerja di otorita. Saya sudah lihat tadi mereka video call, mereka ada di lapangan. Marwan sendiri ada di kantor otorita, masih dalam sidang rapat mereka. Manik juga masih di lapangan. Ada 7 orang yang izin bergabung ke saya. Saya nggak bawa di grup, saya nggak baca grup. Oleh karena itu, apapun hasil rapat hari ini, siapapun yang tidak hadir, pengurus-pengurus secara pengurus inti dinyatakan mengesahkan, dinyatakan menyetujui dalam rapat tersebut. Baik, menyikapi apa yang sudah kita laksanakan hari-hari yang lewat dalam rapat-rapat pleno kita menyangkut masalah ketidakaktifan rekan-rekan kita pengurus MPC, yang mana kala kita sudah membuat surat teguran, surat peringatan 1, 2, 3 sekaligus pengertian, maka sore hari ini sebagai ketua MPC yang sudah diberhentikan mempunyai hak prerogatif untuk menghunjuk, untuk mengangkat pengurus-pengurus inti yang telah diberhentikan, dan ini akan saya lemparkan nanti ke forum untuk menyetujui apa yang sudah saya tetapkan yang akan menjadi pengganti yang sudah kita berhentikan. Mohon maaf, saya buka masker. Saya pakai masker malah makin sesak. Terima kasih buat kalian semua. Kita sepakati rapat kita karena ini tinggal pengunjukan. Kita sepakati rapat kita sore ini 20, 30 sampai 40 setuju. Kita harus menghargai teman-teman yang kerja. Masih ada lagi teman-teman kita yang bekerja yang masuk malam, harus kita hargai. Oleh karena itu sore ini nama-nama yang sudah saya kaji, yang sudah saya telaah, yang sudah saya perhitungkan sedemikian rupa, nama-nama yang akan saya unjuk, nama-nama yang akan saya tetapkan dalam rapat pleno ini. Nanti saya minta seluruh teman-teman untuk menanggapi apa yang sudah saya tetapkan pada rapat pleno ini. Yang pertama adalah saudara Ucok, serak panggilannya, namanya adalah Ucok Renai Ginting, Wakasatu. Yang kedua adalah Joni Angkajaya, menjabat sebagai bendahara. Yang ketiga Janes Sutajulu, menjabat sebagai hankam di Majelis Pimpinan Cabang Kota Batam. Nanti di samping ini ada perombakan. Perombakan bukan berarti pemberhentian, namun akan mutasi jabatan. Siapa-siapa yang tidak aktif akan kita mutasi. Mungkin aktif tidak aktif, aktif tidak aktif. Ini sudah di gambaran saya, akan saya pindahkan. Pengurus inti yang aktif tidak aktif, aktif tidak aktif, akan saya gantikan, akan saya mutasi ke anggota bidang. Baik. Yang pertama adalah Wakasatu.
Salah satu yang tadinya adalah Ucok Rene Ginting, maka sore hari ini digantikan oleh saudara Suharsa. Untuk saudara Suharsa berdiri, berikan tepuk tangan bersama. Beliau ini adalah anggota Pemuda Pancasila, kader Pemuda Pancasila yang sudah berbuat, yang sudah berjuang untuk Pemuda Pancasila Kota Batam sejamannya periode yang lalu. Tentu dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi sampaikan, saya melihat, saya menilai, sekaligus saya memutuskan. Yang kedua, ini ada yang belum datang, namun seperti yang disampaikan oleh sekretaris tadi, apapun keputusan rapat pleno sore ini, bagi yang tidak hadir dianggap menyetujui. Yang kedua, Joni Angkajaya yang tadinya menjabat sebagai bendahara digantikan oleh Akro Winanta. Ada Akro? Belum datang. Akro di mana? Bung? Belum ada. Yang ketiga, Janda Sutajul sebagai Hankam di MPC Kota Batam digantikan oleh Marwan Sihota. Marwan Sihota masih otorita? Sitohan. Marwan Sitohan. Oke. Inilah nama-nama pengurus inti yang sudah kita berhentikan sesuai dengan mekanisme organisasi. Baik dari surat teguran, surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga sekaligus pemberhentian. Oleh karena itu, sore hari ini sebelum kita melangkah lagi ke yang lain-lain, ada dua agenda kita sore ini. Sebelum ini kita putuskan bersama-sama, saya juga meminta langsung seperti biasa kepada seluruh pengurus-pengurus yang hadir sore ini untuk meminta tanggapannya menyangkut masalah 3 nama yang sudah kita gantikan. Oleh karena itu saya minta kepada Bung Wakatiga, Bung Simurat, apakah sependapat dengan saya menggantikan nama-nama yang sudah saya tunjuk, Suharsa, Akro, dan Marwan Sitohan. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih yang kita hormati dan kita banggakan Ketua MPC Kota Batam, sudah pada kenal semua, Bung Darwin Sijabat, yang kita hormati dan kita banggakan semuanya, sekretaris, pengurus-pengurus di MPC Kota Batam. Kita sangat-sangat bersyukur semuanya kita di tahun 2021 ini sudah 3 bulan 16 hari. 3 bulan 16 hari kita sudah sampai di 2 bulan 16 hari ya, atau 3 bulan 16 hari kita sudah sampai di 2021. Ada perjalanan yang sudah kita lalui, kejadian peristiwa, kita bisa sehat saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Ketua. Sedikit saya harap disampaikan Ketua, saya tadinya wakil ketua 1, tapi disebut wakil ketua 3. Wakil ketua 1 pun salah. Kedua, sorry. Jadi 2. Ya, wakil nomor 2 ini nomor cantik nih. Terima kasih buat ketua dengan keluarga besar kita semua. Pada saat hari ini kita sudah dengar apa yang disampaikan Ketua MPC Bang Suharsa mengisi menjadi ketua 1. Saya ucapkan selamat dan kita bisa bersinergi, bersama ya,
kita yang memimpin masa bakti sebelumnya. Artinya dengan kehadiran Imam Suharsat ini semoga kader-kader PP, teman-teman PP bisa lebih aktif lagi. Kita rapat itu lebih meriah lagi, lebih ramai lagi. Ya. Jadi dari saya ya berdoa amin kehadiran Waka 1 kita bisa mengisi keaktifan di Waka 1 secara otomatis akan membangun ya rekan-rekan semua untuk lebih aktif lagi. Dan kepada Bendahara Bung Akro semoga sebentar lagi bisa datang, dan Hankam Bung Marwan ya, ini beliau juga salah satu yang aktif dan tugas beliau sebagai masuk namanya di pemerintah ya, artinya ini banyak edukasi, banyak pengalaman, semoga juga bisa bekerja sama dengan kita tim di MPC Kota Batam. Amin. Begitu juga siapa tadi ya, Waka 1, Marwan, Hankam, Bendahara, siapa lagi ya? Itu ada 3 aja ya, karena masih ada Waka 3, Waka 4 ini saya belum tahu nih. Ini kan apakah sudah ada masuk juga akan diganti? Jadi kalau Rasul Ketua bilang Waka 4 Kevin, Waka 3 ini berarti masih pertanyaan. Nah, jadi semoga ke depan bisa komplit yang benar-benar hidup di pengurus MPC Kota Batam ini. Artinya memang benar-benar ada orangnya, jangan hanya namanya aja. Sementara pada saat kita ngumpul ini dia di luar sana atau di pengurus yang lain, itu kan tidak benar. Ya, dan di PPI juga kan bukan tiap hari kita, tapi setidaknya ya sih, memang hati itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kita berkhianat, ya memang kurang pas. Tadi kami di dalam bicara sama ketua, ya abang kita Bang Tony ini senior, ya tapi saya sangat mengapresiasi, kami mengapresiasi abang kita ini tidak ada merasa tersinggung. Ya, karena apa? Hati ini usaha hati. Inilah senioritas. Jadi betul-betul kita di PP ini, kamu udah masalah aja. Wah, ketua, aku dipukul orang. Ketua, aku ada masalah, tabrakan. Ketua, ada orang tua aku sakit, ada duka cita, ada yang baru. Jadi orang PP jangan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, harusnya memang benar-benar. Ya, kita bukan di organisasi ini bukan bicara untuk rugi, tapi bicara kekeluargaan, bicara kesetiaan, kekompakan. Secara otomatis edukasi kita akan terbentuk. Ya, saya berharap dengan segala kerendahan hati kiranya kita ini yang ada di pengurus MPC ini bisa betul-betul mempunyai edukasi tentang berorganisasi. Ya, karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Bagaimana perselisihan, bagaimana di grup, ya. Oke lah, kalau masalah politik itu sah saja kita berbeda, itu dibenarkan secara hukum. Tapi bicara organisasi, kita sudah punya edukasi mana yang legal, tidak ilegal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan kita pulang masuk ke tempat yang salah. Nah, sedikit saya berbagi pengalaman zaman Pak Modi. Ya, saya waktu itu sama ketua, kami sempat berseberangan. Ketua, apa nih? Ya, ke sebelah kanan, saya ke sebelah kiri. Nah, akhirnya saya sudah sempat rapat berkumpul di seberang. Akhirnya ketua sampaikan begini. Akhirnya saya bisa edukasi saya, oh benar juga. Akhirnya saya masuk ke rel yang benar. Bukan berarti saya mau menikam ketua dari belakang. Ya, tapi itulah edukasi kita. Kita kan juga manusia yang tidak sempurna, pastilah punya ada salah. Tapi jangan terlalu banyak salahnya, kan gitu. Kalau salah itu biasa, tapi jangan terlalu. Kalau sudah terlalu banyak salah juga tidak baik. Jadi demikianlah saudara-saudariku semuanya, atas nama Ketua MPC Kota Batam,
Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sangat mendukung dan selamat bagi saudara-saudara kita yang sudah mengisi jabatan ini. Kita doakan dapat bersinergi dengan kita dan dapat sukses semuanya untuk kita sebagai pengurus di MPC Kota Batam. Sekali layar terkembang, surut kita berbatang. Pancasila! 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 Terima kasih. Baik. Mungkin Bung Roni baru datang. Kita sudah menunjuk pengurus-pengurus ini yang sudah kita berhentikan, sudah kita angkat pengurus swasta sebagai wakil satu. Bendahara juga mau calon bendahara sudah kita menuju ke sini. Nanti apakah setuju atau tidak. Kalau setuju nanti kasih sedikit masukan kepada pengurus-pengurus yang baru kita tunjuk ya. Silakan Bung Hans. Terima kasih Bro. Merdeka! Pancasila! 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 Saya pribadi atas rapat pleno ini saya nyatakan saya sependapat dengan apa yang menjadi kebijakan ketua, sama seperti rapat sebelumnya setelah pernah itu selenggarakan ya, sudah pernah dinyatakan dan dimintakan pendapat satu persatu dan ketua juga menyampaikan kemarin terdahulu minta tanggapan dan pendapat dari kita. Jadi saya menyatakan saya sependapat dan kepada rekan-rekan yang terpilih Bu Salsa, aku dan Maman Sitoang, ya mudah-mudahan kita makin menjadi bersinergi dalam kepengurusan PP di bawah pimpinan dari ketua kita Bung Roni Setiawan dan sekalian kenal saya. Terima kasih. Terima kasih. Pancasila. 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 Terima kasih. Ini hanya menambahkan sedikit dari Ketua. Yang dilakukan Ketua sore ini, pleno ini memang sudah benar dan sudah bagus karena ini sudah masuk dan diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan yang masuk di MPC ini bukan orang kaleng-kaleng, semuanya pintar, semuanya latar belakangnya. Jadi kalau masuk dalam kepengurusan, kalau tidak tahu dalam artinya dalam pengurus, ini ya lucu. Jangan pula pengurus mau diurus, kita ini pengurus harus pandai mengurus. Dalam arti kata, tupoksi masing-masing di situ sudah ada. Ketua, sekretaris, waka, sampai nanti di bidang semuanya itu sudah ada. Dan itu harus dipahami. Sini latar belakangnya di sini semuanya bekerja, jarang yang pengangguran. Jadi kita kalau rapat 1 jam, rapat setengah jam itu harus maksimal. Di situ kita sudah tahu apa hasil dari rapat, hasilnya pleno apa, nanti apalagi rapat selanjutnya. Jadi kita step by step itu ada perubahan-perubahan. Dan ini saya terima kasih juga sudah ada perubahan beberapa yang sudah masuk dan ini latar belakangnya memang bagus Ketua. Terima kasih. Untuk pengurus selanjutnya mudah-mudahan lebih bagus lagi karena kantor ini itu PP berdiri semegah ini, paling tidak kita itu harus aplaus, antusias kepada ketua. Betul Ketua. Di samping itu kantor-kantor mana yang ada dalam organisasi tidak semegah ini, cari di Batam. Semua ini banyak kalau tua dari organisasi lainnya, tapi kantor tidak semegah ini. Ada kantor nggak difungsikan, ada kantor apa di kedai kopi, ini tidak betul. Fungsi kantor semuanya bisa masuk. Fungsi kantor untuk acara, fungsi kantor bisa untuk semuanya anggota. Notabene dalam arti fungsikan kantor ini loh rumah organisasi kita. Betul?
Oke, terutama banyak organisasi yang nggak ada kantornya, itu pun bisa jalan. Ini apalagi ada kantor. Dan terima kasih juga ketua sudah memberi paling tidak di bidang masing-masing itu sudah kelihatan bisa menjalankan sesuai tupoksinya, walaupun lainnya belum, tapi ini sudah kelihatan. Dari sini sudah berapa yang datang, ini sudah mengerti mungkin dalam organisasi. Nah, ini kalau bilang seperti ini nanti sakit hati, mohon maaf ya ini ya. Karena ini tidak ada orang yang bodoh masuk sini. Semuanya pintar, latar belakangnya ada. Jadi rapat ini difungsikan betul. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi mudah-mudahan tidak ada. Karena kita ini dalam organisasi mau maju, mau kompak, solidnya di sini. Latar belakang, ras, suku, agama jangan dibawa. Kita satu misi dalam pemuda Pancasila, khususnya Kota Batam. Kalau nggak bagus, ya semuanya kena Kota Batam. Kalau bagus, semuanya Kota Batam juga dapat. Karena apapun yang dibikin nanti anggota, ketua nanti yang bertanggung jawab. Anggota yang kena, ketua yang bertanggung jawab. Oke, silakan dulu. Dan ini semuanya juga kerja. Jadi kalau rapat waktunya sudah ditentukan, ya mohon maaf. Kalau nggak bisa, paling tidak WA itu dihidupkan, izin. Jadi menghargai di situ sudah dibentuk dalam grup. Jadi itu penghargaan di situ itu ada. Jadi hidupnya grup itu ya kita semuanya. Jangan hanya nanti ngitip, tapi kalau ada permasalahan lepas tangan. Kalau ada permasalahan nanti ketua yang disalahkan. Jadi kita ini kalau satu bahasa dalam arti kompak, solid demi kebaikan, demi kemajuan PP. PP itu sudah besar, tidak usah kita besarkan. Di mana seluruh Indonesia sudah ada PP. Dari RT, RW sampai pusat itu lorengnya sama, nggak ada beda. Cuman yang membedakan dalam kepengurusan MPN, MPW, MPC, PAC itu yang hanya membedakan untuk kepengurusan. Terima kasih dari saya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Baik, dari kata sepakat silakan ke Roni. Bang dulu. Roni Bang. Sebelum saya minta tanggapannya, kesetujuannya, beliau ini adalah ajudan Pak Rudi Wali Kota, tapi yang di Otorita Batam. Ya, ada dua ajudan dari Wali Kota, ajudan yang di BP Batam. Silakan Bung Roni. Beliau ini barusan pisah dengan Pak Wali, tapi beliau buru-buru langsung ikut ke acara silakan Bung Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Izin ketua, saya hormati wakil ketua, bendahara, sekretaris, Ibu Sri Kandi dan teman-teman dan saudara semua. Mohon maaf saya telat, mungkin rapat ini sudah berjalan, mungkin dengan baru kepengurusan dan baru yang ada wakil dan bendahara, saya sangat setuju yang ketua buat sekarang. Intinya kami sebagai pengurus apapun keputusan ketua kami ikut yang mana terbaik buat pemuda Pancasila Kota Batam. Dan selamat buat Makassar siap apa itu yang sudah dan bendahara yang baru. Akro, beliau ini silakan berdiri Pak Akro. Beliau ini yang sudah terangkat sebagai bendahara di sini. Itu kedepannya dengan ada keputusan tadi yang baru ini. Maka dan bendahara kami siap membantu jalannya organisasi pemuda Pancasila ke depannya
semakin maju. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Silakan Bu Epawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan Pancasila. Saya hanya mengucapkan selamat kepada Wakil 1 dan bendahara yang terpilih pada saat ini. Mari kita sama-sama memajukan pemuda Pancasila Kota Batam dan mendukung segala program yang telah direncanakan kita bersama-sama. Intinya kita satu hati, satu pikiran memajukan pemuda Pancasila. Terima kasih. Lanjut ke Bu Yana. Atau setuju? Kalau setuju katakan setuju langsung. Setuju. Baik, silakan kasih bolon. Pancasila. Terima kasih buat kesempatannya kita. Pertama, keputusan ketua ini sudah keputusan yang tepat untuk kumpulan untuk organisasi kita. Sudah berjalan sesuai dengan anggaran dasar maupun petunjuk organisasi. Yang kedua, selamat untuk petunjukan ketua untuk orang-orang baru menduduki posisi yang baru. Saudara terpilih bukan asal-asalan itu, dan butuh pertimbangan. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan ketua untuk orang-orang yang sudah terpilih ia dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Amin. Yang terakhir, bahwa keputusan ketua itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk dilaksanakan. Pancasila. Silakan dari Pak Jonathan. Ya, Lalu Simatullah. Beliau ini adalah sarjana hukum juga pengacara. Banyak pengacara di sini. Ada coba tunjukkan pengacara. Coba yang pengacara tunjukkan. Luar biasa. Belum lagi penasihat kita. Silakan. Terima kasih yang saya hormati Ketua MPC dan Wakil Ketua dan Bendahara. Untuk pengangkatan dan pemberhentian pengurus inti, kalau memang sudah sesuai prosedur dan aturan main kita demi kebaikan pemuda Pancasila Kota Batam, saya setuju. Dan selamat kepada yang baru diangkat yang sudah terpilih, semoga jadi amanah. Mari kita bahu-membahu membesarkan PP Kota Batam ini. Pancasila. Terima kasih. Ya, silakan dari Alay. Pancasila. Terima kasih Ketua. Sore ini saya mengucapkan kepada dan terutama kepada Ketua. Apapun keputusan yang Ketua buat, saya dukung yang terbaik buat pemuda Pancasila ke depannya. Pancasila. Saya setuju dengan keputusan Ketua. Terima kasih Ketua. Baik, lanjut kepada Bung Wendy. Ya Ketua, setuju Ketua. Silakan, Firman. Wendy belum makan. Saya udah makan nih Ketua. Oh ya. Cuman nggak paling banyak ngomong, aku setuju aja lah Ketua. Pancasila. Hendra, silakan Hendra. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau dari saya, memang itu adalah suatu keputusan dan ketua juga memutuskan begitu kan karena ada dasar dan pertimbangannya sesuai dengan aturan organisasi. Selagi kita masih mau di Pemuda Pancasila di Kota Batam ini, kita harus siap mendukung dan menyukseskan segala program dari ketua kita. Saya rasa demikian Ketua. Terima kasih. Pancasila. Silakan dari Bung Tony, ini senior kita. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, terhormat Ketua IPC dan juga jajarannya. Terlebih dahulu, sebagaimana yang terpilihnya pengurus baru, saya tidak perlu banyak mengobrol dan saya sudah mengenal. Saya sangat mendukung sekali. Terima kasih. Silakan dari Bung Bakri. Setuju ya? Baik. Tunjukkan. Pancasila. Oke, terima kasih kepada Ketua MPC dan juga Ketua Pengurus MPC yang ada di sini. Seperti yang diagendakan adalah hari ini rapat pleno yang memang itu sesuai artinya mengingat, menimbang dan memutuskan orang-orang yang ingin menduduki jabatannya dan orang yang ditunjuk juga sudah setuju. Apalagi sekitar saya pun setuju. Terima kasih. Pancasila. Pancasila. Terima kasih. Saya sendiri
pengurus MPC Kota Batam setuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh Ketua. Selamat kepada pengurus baru yang dipilih oleh Ketua. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan Pemuda Pancasila di Kota Batam. Mungkin itu saja dari saya. Pancasila. Terima kasih Ketua. Bung Budi. Intinya saya sangat sependapat dengan keputusan Ketua. Apapun hasil rapat, saya menyetujui dan saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang terpilih untuk menduduki posisi yang baru. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pancasila. Baik, Bung Masa jangan dulu. Langsung aja ke Bung Agus. Silakan Bung Agus. Selamat sore. Pancasila. Terima kasih Ketua dan semua pengurus MPC. Saya sangat setuju yang telah diganti atau dibentuk semua ketua tadi. Maksud saya bagi yang seperti lantik tadi atau meminta peganglah amanah atau kepercayaan kami semua ini. Cuma itu aja. Terima kasih. Pancasila. Baik. Sebelum saya nanti memberikan satu ujangan, kita minta dulu tanggapan dari pengurus yang sudah saya tunjuk sekaligus disepakati oleh seluruh rekan-rekan pengurus MPC. Bung Akro jangan kaget langsung mendarat, ya. Tadi saya lihat sempat komentar dia ya. Ini enggak tugasmu capek, ya. Ini di tahun 2021 ini harus betul-betul memang macam peluru cari uangnya ya. Oke, saya sampaikan kepada Wakasatu Bung Suarsa untuk menyampaikan mungkin ada yang harus disampaikan di rapat pleno kita ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sebelumnya saya hampir lupa ucapkan salam ya, karena saya sangat grogi sebenarnya. Ya, groginya karena amanah yang begitu, bukan karena apanya. Baik, Pancasila. Terima kasih kepada Ketua dan para jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Batam. Mungkin mengingat waktu, mungkin saya sedikit saja Ketua izin, karena nanti kalau pidato lama nanti waktunya nggak sempat juga. Intinya amanah yang diberikan kepercayaan kepada saya pribadi, saya menerima dan berusaha untuk mengemban amanah ini sesuai dengan aturan organisasi sendiri, sesuai dengan bakat yang saya miliki, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu, menggodok dan menggulirkan Pemuda Pancasila ini mendampingi Ketua Darwin. Dan sedikit lagi sebagai apa dikatakan oleh Bu Tata, ini adalah rumah kita. Banyak organisasi yang tidak memiliki sekretariat atau kantor, dan kantor Pemuda Pancasila Kota Batam ini boleh dikatakan cukup mewah, cukup munafik. Dan ini kita perlu berbangga bahwa kita memiliki kantor yang sangat mudah ini. Tepuk tangan dulu kepada Ketua. Dan mungkin ke depan kalau Ketua mengizinkan, kita berusaha berbicara bersama. Kita akan hidupkan kantor ini, tentunya dengan beberapa agenda dan program-program yang nanti akan kita gulirkan. Mudah-mudahan Ketua nanti bisa merespon dan teman-teman juga bisa membantu Ketua dalam hal untuk menghidupkan ini. Mungkin demikian dulu sedikit dari saya. Terlebih terkurang mohon maaf bila kami wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Silakan dari Bung Akro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pancasila. Mungkin
Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Akro Winanda, saya biasa dipanggil Akro. Sebelumnya saya cukup lama mengikut ketua di Rating dan PAC. Lebih kurang hampir di 3 periode di kepengurusan ketua Darwin di PAC. Jujur sebenarnya Ketua izin, saya agak terkejut mendengar kabar ini. Cuman saya mengikuti arahan ketua. Terima kasih atas kepercayaannya untuk program dan seterusnya. Nanti kita mengikuti arahan dari ketua. Mungkin itu aja ketua yang dapat saya sampaikan, karena agak sedikit terkejut ketua ada datang terlambat langsung di posisi yang seperti itu. Mungkin itu aja ketua, lebih dan kurang mohon saya dimaafkan. Selamat sore, Pancasila. Terima apa tidak? Siap. Gimana dari jawabnya? Oke bang, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mengikuti dan menerima atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Ketua. Baik. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat Bung Arsad, Akro, sama Marwan, walaupun Marwan pada saat ini tidak ada. Namun saya yakin, seperti yang sampaikan tadi awalnya, saya mengangkat memilih itu tidak sembarangan. Tentu saya mentelaah, tentu saya mempertimbangkan, dan tentu saya siap menerima konsekuensinya. Oleh karena itu, saya minta sekali lagi, mungkin mewakili dari rekan-rekan pengurus kepada Bung Suharsat. Beliau ini adalah pemilik wajah Batam. Mungkin semua kenal wajah Batam. Ada yang belum pernah baca wajah Batam? Tunjuk tangan yang belum pernah membaca wajah Batam. Beliau inilah bosnya. Sebenarnya di sampingnya juga bos juga, karena beliau menjabat juga di sekretaris wajah Batam, betul ya, Bung Ustaz ya? Nah, tentu seperti yang tadi, saya tidak sembarang-sembarang mengangkat pengurus-pengurus saya yang bisa bersinergi, mempunyai satu ide, satu pemikiran dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, apa yang sudah kita bincangkan, termasuk kepada seluruh pengurus yang hadir saat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, perlu saya sampaikan. Bu Tata tadi mengatakan, saya ulangi lagi, ini sekretariat kita semua. Ini bukan sekretariat Darun Cijalak. Ini bukan sekretariat Darmawan. Ini bukan sekretariat Anwar. Tapi ini adalah sekretariat kita semua, sekretariat Pemuda Pancasila. Tepuk tangan. Siapapun boleh ke sini. Dan secara hierarkinya wajib hadir ke sini. Supaya apa? Tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan yang sempurna. Mungkin Bung Anwar sebagai sekretaris, atau Bung Indra sebagai wakil sekretaris, atau mungkin Bung Hendra yang senantiasa di sini mungkin lupa untuk mengumumkan di WA group. Tapi ingat, mungkin kita mondar-mandir melihat selalu ada papan pengumuman di situ, betul? Ada di sebelah pengumuman, selalu ada kita buat. Jadi tidak ada alasan pengurus kami tidak dapat WA. Saya sependapat sama Bu Tata. Ingat, camkan ini buat teman-teman pengurus. Pengurus itu mengurus, bukan diurus. Ini yang harus perlu saya sampaikan di sore hari ini, biar semua kita mengetahui sesungguhnya kita ini siapa. Apa kita ini benar-benar pengurus? Kalau kita benar-benar pengurus, laksanakan apa yang menjadi tupoksi kita. Itu baru pengurus. Jangan di luar sana merepet. Gak ada informasi, gak ada WA, gak ada kami diundang. Hei, itu kan seorang pengurus. Tidak. Satu lagi yang saya tangkap dari Bu Tata tadi, kita ini bukan pengurus kaleng-kaleng. Kita harus pengurus yang profesional, yang mempunyai attitude, yang mempunyai akal sehat,
yang memahami aturan anggaran dasar rumah tangga serta TO-nya. Baca anggaran dasar MUPES ke-10 2019 hasil rumusan. Biar jangan kita ngomong di luar sana sembarang-sembarang. Kalau kita pengurus MPC, ini rumah kita, datang ke MPC. Jangan datang ke sana, jangan datang ke situ. Anda saudara pengurus MPC, apa pengurus NPW, apa pengurus PAC, apa pengurus ranting. Ini harus perlu saya sampaikan. Saya sebagai ketua MPC Kota Batam tidak ada rasa dendam, tidak ada sakit hati, tidak. Jauh-jauh itu dari diri saya. Tapi saya sebagai pimpinan selalu maksimal berusaha untuk merangkul semua pengurus-pengurus saya. Karena ini tujuan kita. Kita harus bisa membuat satu prinsip bahwa kita sebagai ketua-ketua bidang, sebagai wakil ketua 1, 2, bendahara segala macam harus bisa memberikan ide masukan yang terbaik untuk organisasi. Ini yang penting yang harus kita lakukan dalam menjalankan roda organisasi. Silakan dulu. Yang kedua, ya, konsep saya sama Wakas 1 yang barusan kita muncul, yang barusan kita angkat, seluruh ketua-ketua bidang, sekali lagi, seluruh ketua-ketua bidang wajib memberikan programnya per semester. Ini akan kami rangkum, akan kami buat nanti rapim rapat pimpinan bagaimana strateginya. Ketika ini tidak dilaksanakan oleh ketua bidang, maka saya berhak membuat satu tindakan tegas. Kenapa? Jangan hanya ada di SK. Rapat datang dapat, acara ini acara. Tidak ada satu agresif untuk pengembangan organisasi. Saya tidak mau. Maka saya sudah berdiskusi dengan PKK, PKK 1 swasta sama sekretaris Bung Anwar akan membuat satu program langkah terbaik untuk organisasi. Selagi saya menjabat sebagai ketua MPC, saya akan buat pemuda Pancasila ini seperti misi kita dari awal, pemuda Pancasila perubahan turun dulu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya pinjam kalimatnya Bu Tata, kita ini bukan pengurus kaleng-kaleng. Saya bangga jadi pemuda Pancasila. Saya belum ada melihat yang lain sebegininya pemuda Pancasila ini. Mulai dari konsolidasi, mulai dari registrasi, mulai dari diklat kaderisasi sampai rakecap segala macam, semua melewati taktik aturan main yang berlaku. Jadi kita ini nggak kaleng-kaleng, ya. Jadi nanti pas semester akan kita minta pertanggungjawaban dari ketua bidang, mulai ketua bidang A sampai ke A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai ke L. Ya, saya minta dengan segala hormat kepada ketua bidang. Nanti anggota bidang menyamakan persepsi dengan ketua bidang. Yang kedua, ya, apapun program pimpinan, tolong dibantu. Tidak mungkin program saya, program membuat semua masuk ke jurang, tidak mungkin. Dan kita ini bukan langsung jadi ketua MPC. Tadi Bung Akro sudah menyatakan, saya sebagai pimpinan MPC, saya dari akar. Saya 1 periode ketua ranting Batu Sericin Kecamatan Lubuk Baja, 5 periode ketua PAC Lubuk Baja, dan saat ini saya memimpin sebagai ketua MPC Kota Batam. Jadi jangan saya dibodoh-bodohi dengan satu permainan. Saya sangat paham tentang itu. Saya berterima kasih kepada Bu Kakak. Jujur aja, saya sudah sepakat dengan Sekretaris Anwar bagi pengurus-pengurus
yang benar-benar aktif, yang benar-benar nanti memberikan ide per semester itu, yang benar-benar agresif membuat satu pemikiran-pemikiran yang hidup di dalam organisasi ini, kami akan menyerahkan penghargaan yang semaksimal mungkin, yaitu sertifikasi. Itu pertama. Itu sudah saya wacanakan dengan sekretaris semua. Saya tidak main-main. Menyangkut masalah sertifikat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Rumah Tangga, baca nanti. Saya akan buat. Jadi kalau kemarin pada saat kita kerja di Manet, kita membagikan sertifikasi kepada PACPC. Kenapa? Ada alasannya. Karena mereka melaksanakan tupoksi mereka. Mereka sudah melaksanakan konsolidasinya sampai ke tingkat anak ranting. Ini sesuatu yang luar biasa. Wajar kita berikan satu apresiasi melalui sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, mari kita tidak berbicara. Apalagi sekarang hubungan kita sangat dekat dengan Pak Wali Kota. Ya, Bung Ron, atur semua. Kita dekat, komunikasi kita dekat, intim. Ini harus kita buat ini sedemikian rupa gitu. Jangan sia-sia. Makanya aku perlu ide-ide tadi. Sudah gak zamannya lagi nganduk-nganduk. Justru saya benci dengan penanduk itu. Jangan bicara jackpot. Saya dituduh, PPC dituduh mendapat uang jackpot, katanya masuk dalam pribadi Darul Sejabat. Jauh-jauh dari saya. Kalau saya butuh jackpot, 5 periode saya ketua PAC lupa aja, saya sudah dapat jackpot. Jangan uang receh. Jangan ambil ikan teri, ambil kakapnya yang bisa kita bagi-bagi. Bagaimana kita mau membagikan ikan teri ini? Lekin gigi aja loh. Kakap yang kita ambil, berarti ikan paus yang kita ambil. Sekarang pembangunan Kota Batam. Siapa yang masih ingat pidatonya Pak Wali Kota pada saat di mana pada saat kerja? Intinya aja yang masuk di koran. Saya minta kepada pemuda Pancasila Kota Batam, jangan hanya berdiam, harus ikut serta dalam pembangunan Kota Batam. Tepuk tangan. Ini masuk. Jangan masuk hanya di ekornya, harus sampai ke dalam, menembus jantung itu. Jangan seperti saya. Saya orang bekerja, saya di birokrasi. Saya banyak yang harus saya pikirkan. Tapi begitu ada ini, kabinet-kabinet saya ini yang memberikan masukan-masukan yang positif, yang memberikan masukan-masukan yang bisa membangun pemuda Pancasila, itu sesungguhnya yang saya inginkan. Jangan pasif, harus aktif. Tapi saya bersyukur dengan adanya pengurus-pengurus yang saya angkat ini, saya percaya secara khusus kepada orang satu, berikan sekali pertanggung. Beliau ini sebelum saya angkat 2-3 bulan yang lalu, saya di rumah berpikir terus, ini suasana ini gimana ya? Sambil saya tangan saya gini. Makanya saya selalu rambut saya sudah capek, saya membuatnya nggak tumbuh-tumbuh. Saya sudah beli dari Singapura segala macam, nggak tumbuh juga. Saya kalau udah berpikir dia rontok. Saya mikir, saya pertimbangkan kembali, saya panggil beliau, saya minta apa masukannya. Bahkan sebelum saya minta, beliau sudah memberikan masukan. Ini wajib saya berikan apresiasi gitu. Saya juga melihat tulisan-tulisannya, bukan hanya tulisan real dengan pelaksanaan di lapangan, tercapai semua. Banyak agenda-agenda beliau yang sudah saya pahami, yang sudah diizinkan oleh pemerintah. Saya mohon kepada rekan semua, mari bergandeng. Sekali lagi, saya bukan orang pendendam, saya bukan otoriter, saya tidak ada kebencian tidak. Tapi kalau saya terus diinjak-injak, saya difitnah, saya diperlakukan tidak baik, saya mengutip bahasa Jokowi, tak cubit sampai.
Kita ini bukan sembarang-sembarang. Dan saya juga sudah bekerjasama dengan PAC yang pastinya sekarang PAC mendukung program MPC. Ya, tidak lama lagi sudah 2 RPP yang sudah terlaksana. Satu Sungai Beduk, yang kedua Supan. Tinggal 10 lagi yang belum terbentuk karena ada 7 PAC yang masa baktinya berakhir di bulan September dan Oktober dan November. Namun saya sudah minta kepada yang September, Oktober, November supaya kalau bisa secepat mungkin nanti maksimal di bulan 5 atau di bulan Juni karena di situ adalah libur panjang. Saya minta kepada seluruh ketua PAC supaya paling lambat di bulan Juni 2021 sudah clear semua RPP. Jadi itu akan saya laporkan ke NPW ya, karena tidak lama lagi juga Muswil sudah tiba. Nah ini penting juga sampaikan ini. Seperti yang dikatakan PAC, mereka tidak mau hanya di PAC. Wah, saya bangga banget. Mereka mau jadi ketua NPC, saya sangat bangga. Saya dukung. Berarti dia ada kemauan untuk membangun organisasi. Ya tentu saya juga begitu. Enggak mungkin saya di NPC terus. Betul saudara? Dan saya juga rekan-rekan di sini. Ayo ambil ini NPC. Tapi ikuti aturan main Pemuda Pancasila. Jangan nggak sertifikat jadi ketua NPC nanti malu-maluin, nanti diusir di dalam sidang. Harus lengkap dulu administrasi, emblemnya, sertifikasinya, KTA-nya, berapa periode dalam pengurusan, ditatip itu diterangkan sangat jelas. Saya minta nanti kepada pengurus-pengurus, Bung Mani nggak datang sebagai ketua KK, dia sebagai pelaksana nanti di RPP. Kita minta dukungan dari teman-teman siapa yang bisa nanti datang supaya kita juga belajar. Jangan karena RPP kita malah enggak enteng. RPP itu juga ada tatip. Belajar kita. Berjangan, itu enggak benar. Itu salah, itu enggak sah. Enggak sah itu. Wah, enak banget bilang enggak sah. Orang udah mati-matian bikin tatip dibilang enggak sah. Baik, sudah kita lewat 10 menit. Terima kasih buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat Wakas 1. Saudara sah resmi sebagai wakil ketua 1 dan Bung Agro sah dan resmi sebagai bendahara MPC Kota Batam untuk periode 2019-2023. Begitu juga dengan saudara kita yang tidak bisa hadir, Bung Marwan sah sebagai ketua bidang Hankam di MPC Kota Batam. Apapun program Pemuda Pancasila di Kota Batam, dukung dan buat yang terbaik untuk organisasi. Sekali lagi, saudara Suarsat menjabat sebagai wakil ketua 1, saudara Agro menjabat sebagai bendahara MPC Kota Batam, dan saudara Marwan Sihotan menjabat sebagai ketua bidang Hankam MPC Kota Batam. Ini rapat pleno, ini sah, ini mutlak, rapat pleno yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ini keputusan tertinggi dalam organisasi Pemuda Pancasila. Baik, saya sampaikan kepada Wakil Sekretaris untuk membacakan tulisan rapat sekaligus menutup rapat kita sore hari ini. Silakan. Oh ya, boleh silakan. Izin terima kasih. Saya selaku Wakil 2 ini moga-moga bermanfaat juga buat kita. Kebetulan partner saya Pak Filimon Alawa, saya ajak masuk ke Pemuda Pancasila. Backgroundnya beliau adalah 9 tahun di media Tribun. Saat ini beliau juga legal di Tribun, diangkat dari perusahaan Tribun, perusahaan besar. Jadi berita-berita boleh tidaknya bermasalah atau enggak itu tanda tangan beliau. Nah, saya berangkat ke Polda Metro juga dengan beliau. Saya kira beliau diam aja, ternyata beliau juga bersedia berargumentasi dengan penyidik di Polda Metro. Setelah itu kami ke Mahkamah Agung. Timbul
saya tahu apa sampaikan, dia tanya mengenai pemuda Pancasila, ada niat. Kalau memang ada niat, ada hati, udah bergabung. Kebetulan beliau juga pengacara, sudah disumpah, bisa bergabung nanti di bidang hukum kita dengan Pak Hans dan Pak Aryo. Saya punya ide supaya suatu waktu keluarga besar pemuda Pancasila pengalaman sebelumnya kalau ada bermasalah kita bisa saling tolong menolong di bidang hukumnya. Ya, jadi artinya di situ. Tapi kalau boleh jangan ada masalah. Tapi yang namanya hidup kan, bisa bersinergi. Ya artinya bidang hukum kita ini bisa kompak dan bisa membantu rekan-rekan atau saudara-saudara kita pengurus di MPC Kota Batam. Demikian Ketua. Terima kasih. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri. Silakan kasih mic. Singkat aja, nama aja sama profil asli. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bagi kita semua yang kami hormati Bapak Ketua DPC Kota Batam Pak Arun Sinabat, Sekretaris dan juga beserta jajarannya dan juga Pak Wakil Ketua Pak ya. Baik, mohon izin tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkait dengan profil saya. Nama lengkap saya adalah mohon izin Pak Ketua, Leonovikus Filemon Halawa. Jadi saya biasanya dipanggil Leo, tapi yang tertera di KTP saya itu adalah Filemon aja. Nah, background saya sebelum masuk di Tribun itu saya sarjana teknik Pak. Terus kemudian saya berhukum dan sampai dengan saat ini sudah disumpah dan inaktif di Pekanbaru dari KAI Otosport. Salah demikian mungkin sampai di situ. Saya mohon maaf tadi tidak lagi agak kurang ini ya yang dilihat diberikan ini, dan satu kebanggaan bagi saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Sinura Darmawan Sinuran Esa yang telah menjumpakan saya dengan orang-orang hebat yang ada di depan saya. Harapan saya pemuda Pancasila ini menjadi tempat saya untuk berinteraksi sesama umat manusia dan juga mendapatkan satu ilmu untuk kehidupan saya kelak. Terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka. Pancasila. 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 Sekali lagi Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Pak Leo. Ya. Saya minta nanti Bung Leo hadir aja dulu dalam rapat-rapat sertifikat dan kegiatan karena itu aturannya. Tentu kalau nanti saya lihat ada penilaian saya nanti apakah layak masuk di kepengurusan, itu nanti penilaian saya dan itu akan diplenokan seperti ini. Ya, oleh karena itu nanti coba nanti secepatnya nanti Bung Hendra buat nanti dulu apa namanya KTA formnya, nanti ada Bung Hendra KTA-nya, foto KTP, jadi itu nanti bisa kita sampaikan saudara sah sebagai anggota ya. Anggota bukan pengurus ya, tidak bisa langsung pengurus, kita harus lihat dulu nanti penilaiannya bagaimana dan bagaimana. Baik, saya sampaikan kepada Sekretaris. Baik, terima kasih Ketua. Ya, untuk mengulang kembali resume daripada pertemuan kita ini yang nantinya akan menjadi berita acara untuk rapat pleno kita, yang nantinya ini semua akan kita lampirkan kepada MPW untuk permohonan SK revisi atau reshuffle. Nah, saya mengulang kembali, saya kalau reaksinya kurang ini bisa mohon maaf apa yang saya tangkap. Baik, dari Pak Ketua tadi dari mukadimahnya bahwa pertama kita harus sepakati bahwa pengurus yang terhadir menyetujui hadir rapat ini, nama juga rapat pleno dan sudah menjadi jurisprudensi kita bahwa semua undangan tertulis dan juga dari surat elektronik kita WhatsApp. Jadi yang tidak hadir kalau tidak hadir dianggap ditulis rapat dan mutlak sah. Kemudian yang kedua, pengurus yang tak aktif diberhentikan sesuai mekanisme dan penggantinya setelah melalui mekanisme dan kajian-kajian yang matang. Yang diganti yaitu Copena Ginting waktu 21, penggantinya adalah Bung Alam Swasa. Kemudian
Bung Joni Jaya, posisi bendahara kita berhentikan dan penggantinya adalah Bung Abdul Winanta. Kemudian Bung Kabit Bidang Hankam Jana Sutajulu kita berhentikan dan penggantinya Bung Marwan Sitohang yang mohon maaf sudah memberikan informasi karena kesibukan beliau sebagai aparatur pemerintah di otorita mohon kita maklumi dan beliau menerima amanah dan berjanji akan menjalankan dengan semaksimal mungkin. Baik, tanggapan dari Bung Dermawan Singrat Wakil Ketua Dewan, pada intinya Bung Dermawan menyetujui apa yang telah kita putuskan hari ini. Karena beliau melihat ke depan tantangan Pemuda Pancasila akan lebih berat dan perlu pembinaan yang solid gitu. Mudah-mudahan melihat bahwa Bung Alan Suhazar ini sebelumnya sudah berbuat pada periode sebelumnya dan mudah-mudahan Pemuda Pancasila tidak lagi dengan bergabungnya Bung Alan Suhazar di pengurusan. Kemudian mudah-mudahan juga setuju Bung Argo sebagai bendahara. Kemudian bersetuju Bung Marwan Sitohang yang mana beliau sudah banyak berbuat di Pancasila. Kemudian tanggapan daripada beliau Bung Pancasila ini kita revisi supaya benar-benar ada orangnya, bukan hanya ada di SK saja. Dan mari kita sama-sama membesarkan Pemuda Pancasila, membangun kekompakan. Semoga yang terpilih nanti yang menjadi pengurus yang baru ini menggantikan ini dan Pancasila makin bersinergi ke depan. Kemudian dari pendapat dari Bung Hans, beliau sependapat apa yang jadi kebijakan ketua. Kemudian rekan-rekan yang terpilih bisa bersinergi membangun Pemuda Pancasila ke depan. Dari kata bahwa dalam pleno ini sudah diatur dalam ADRT dan sah. Kemudian pengurus adalah mengurus. Nah, jangan pula nanti pengurus malah mau diurus. Itulah artinya perlu evaluasi dan telah kita revisi hari ini dan orang sudah kita pilih dan sah. Kemudian hasil revisi pengurus ini sudah depan PP lebih baik lagi. Kemudian mari kita fungsikan kantor pidana sebagai rumah kita, rumah organisasi kita. Kemudian pengurus nanti makin kompak, solid. Pada prinsipnya bahwa Pemuda Pancasila itu sama dari Sabang sampai Merauke yang berjalan adalah kepengurusannya, sehingga kita pengurusan Pemuda Pancasila lebih kompak lagi. Gitu ya. Ya dari Bung Roni udah terlambat tadi berapa menit. Pada prinsipnya Bung Roni sangat setuju dengan terus yang tak aktif diganti. Kemudian beliau mengucapkan selamat bagi pengurus yang terpilih dan bisa dikasih jawab nanti. Ya. Oke, dari Ibu Ekawati, selamat pada pengurus yang terpilih. Mari kita bersama-sama memajukan Pemuda Pancasila ke depan. Kemudian Bung Simbolon, selamat kepada yang terpilih. Karena yang saya yakin dan percaya bahwa yang terpilih adalah sudah melalui seleksi dan sudah melalui proses pemilihan daripada ketua. Ya. Oke. Ya. Saya tidak bisa mengatakan sekali pada prinsipnya semua yang punya tanggapan setuju. Berhubung hari sudah ini dan kita sudah sepakat, pada prinsipnya mari kita besarkan Pancasila ini. Apapun yang kita putuskan, kita maju ke depan. Sekalian berkembang, pantang kita surut. Itu karena semangatnya ya. Jadi jujur aja sekali lagi kita udah tutup ya. Jujur saya bangga kepada kepengurusan saya